Tisa, apa kabar ini? Baik, Pak Yoyo. Aduh, lama Aduh. gak ketemu ya. Lama nggak ketemu, makasih udah disamperin. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih, Mbak? Aduh, udah tinggal ya ini menghitung hari lagi Tinggal nih kita menghitung hari tinggal kick off menghitung nih. hari kita kick off semua turnamen dan pertandingannya di tanggal 10 November. Pertandingan pertama di Surabaya dan di Solo. Pertama Surabaya, Solo. Iya, jadi langsung back to back. Baru abis itu Jakarta, Ya. Bandung, baru seterusnya. Waduh, yang di Solo boleh ikut nonton ya? Harus Pak. Harus ya. Itu kan pasukannya Pak Yoyo juga harus ya. Nah, nih yang membantu kita juga. Makasih Iya. loh Pak. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi keamanan semuanya aman sudah terkendali, Aman. Mbak Semua ya. persiapan kita di berbagai macam bidang lah ya. Satu operation ngomongin Ya. infrastruktur, kesiapan venue dan lain sebagainya. Dan yang keduanya di area Ya. safety security, keamanan, kompetisi, semua medis, komunikasi dan detail-detail. Jadi total ada ya 9 bidang yang 9 bidang. dimonitor. Oh. Gitu. Tapi rahasianya apa, Mbak Tisa kok tetap cantik gitu loh? Tetap cantik ya, menarik Ini pasti samperin lagi kucoy, gitu lah saya bilang lah itu kok Ini nggak lagi boleh, Pak kucel Yoyo. begini nih. Udah, Pak. Ngeri-ngeri luar biasa Mbak. Jadi di samping persiapan U17, ini kan liga kan masih jalan nih. Iya. Nah, kita ini klub-klub sama teman-teman supporter itu khawatir. Nanti begitu kita masuk pemilu, baik pemilu legislatif, pemilu presiden, ini jangan-jangan di stop lagi liga. Mungkin nggak, Mbak? Gitu. Ya gini, insya Allah kan sekarang memang PSSI di bawah Pak Erick Ketum ya. lah ya, ke Pak Erick Thohir benar-benar rigid sekali sama hal-hal yang namanya planning. Pak Erick tuh betul-betul Jadi mengedepankan betul ya? perhatian betul gitu Pak Erick terhadap planningnya seperti apa, project manajemennya kayak gimana, sehingga beliau pun sampai turun langsung waktu itu kan berbicara dengan Pak Kapolri sendiri untuk keseluruhan jadwal liga. Jadi insya Allah ini juga memang terobosan baru yang pastinya nggak mudah nih ya, pastinya nanti implementasinya nggak mudah. Ini pun sekarang kita jalan U17 dan jalan juga kan liga. Gitu. Kita jalan U17 kan jalan juga nih liga. Kita coba dengan semua halnya itu jangan sampai ada yang satu menunggu daripada yang lainnya gitu. Nah, itu begitu juga dengan sama yang mudah-mudahan semua komitmennya bisa terlaksana, implementasinya pastinya butuh dukungan nih Pak Yo, dari teman-teman semua juga ya kan, dari teman-teman supporter juga, dari teman-teman klub juga, supaya situasi kondusifnya tetap terjaga. Itu dia, berarti teman-teman supporter jangan ada yang berantem lagi. Ayo dukung PSSI, dukung pemerintah ini supaya semua kondusif, nonton bola asik, aman, sama pacarnya, sama istrinya, sama anaknya, happy kan. Oke. Itu pesan dari Mbak Tisa tadi ya. Kita dukung ya. Betul, harus kita ramaikan Liga Indonesia. Gitu ya, Pak ya. Produk kebanggaan kita itu. Ya. Mantap. Terus kita ngomong-ngomong generasi muda kita ini, kayaknya makin kesini prestasi timnas ini kan nanjak terus ya Pak ya, bagus ya, utamanya yang anak muda ya. Ini saya ingat dulu zaman kita masih kecil-kecil gitu, masih muda gitu, Mbak Tisa masih sekjen ya, saya masih ada di klub itu. Kita waktu itu pernah menggagas tentang Vilanesia, Iya, benar. filosofi sepak bola Indonesia, Indonesia ya. betul, Nah, di situ betul. kan ada grand desainnya nih, Electro Academy dan lain sebagainya. Itu gimana? Menurut Mbak Tisa, memang sekarang ini generasi emasnya kita sekarang atau besok nih masih nih? Ya ini kita semua masih berproses juga nih Pak Yo, Proses ya ya, kan masih masih ya. berproses juga. Tapi alhamdulillah itu ya kalau kita gilas balik ya memang tuh 2016 kita coba tuliskan, 2017 kita pelan-pelan sosialisasi, Yeah. terus kita kick off di 2018 saat itu. Dan pas saat itu teman-teman juga harus tahu nih gitu. Salah satunya juga PSIS klub yang mendukung juga nih gagasan-gagasannya semua sampai ke pihak atas ya gitu kan. Waktu itu kita punya grand design di mana semua mulai dari yang paling bawahnya, Yeah. grassroots footballnya naik ke Electro Academy, baru naik ke tim nasional. Dan saat itu berjenjangnya memang ada 6 tahapan lah dalam Vilanesia itu gitu. Dan itu menurut saya inisiatif yang nggak bisa sendiri lah Pak. Saya waktu itu saya hanya memfasilitasi teman-teman, bapak-bapak dari klub-klub, ibu dari klub-klub untuk bisa komitmen semua. Dan saat itu kalau Pak Yo ingat kan nggak mudah sekali ya Nggak gitu. mudah. Nggak mudah. Awal-awal itu kan. Awal itu karena itu kan kita mencoba mengubah mindset ini adalah investment, talent, development untuk masa depan. Ya kan, bukan cost sekarang kan gitu ya. Tapi tetap nggak mudah, challenge-nya banyak. Dan alhamdulillahnya ya teman-teman harus tahu nih salah satunya tuh PSIS nih yang telah menelurkan banyak juga nih pemain-pemain muda
kita gitu ya kan Pak, Iya. dari Lepro Academy gitu, terus kemudian naik, Iya. terus Bapak coba juga ya Pak Iya, di coba-coba. tim utama gitu kan, Betul. sampai akhirnya bisa kontribusi di timnas. Iya, memang awalnya berat kok Mbak. Memainkan anak muda di sebuah kompetisi profesional itu kan butuh keberanian Iya. gitu. Iya. Tapi waktu itu kita paksakan Arhan, kita paksakan Dewangga, Betul. anak-anak muda. Akhirnya sekarang kita sudah saatnya kita ngambil buahnya memang. Iya, iya. Oh, luar biasa betul. Iya, Akhirnya jadi sukses. dan waktu itu kan konsepnya kita semakin banyak yang ikut dalam pembinaan Iya. itu, pasti kalau rate secara development itu 10% lah yang naik, Iya. akan menjadi naik. Jadi semakin banyak himpunan yang mainnya, pasti rate-nya akan semakin Iya. tinggi. Nah, dulu memang orang suka bilang nih Poyo, bahwa yang namanya bola itu kita di Indonesia tuh wah ramai lah, orang banyak ya yang memainkan, padahal sebetulnya registration player kita nggak nyampe 1 juta, 500.000 pun nggak nyampe. Nah, dengan nyampe nggak itu. nyampe. Jadi dengan program yang waktu kemarin itu kita bangun bersama-sama dengan klub-klub Villanesia itu, ya kita mulai single player registration. Mulai kita pantau satu persatu, dan alhamdulillahnya ini 5 tahun berikutnya, ini udah 6 tahun berikutnya setelah Iya. itu baru kita bisa rasakan sedikit hasilnya kan Pak, bahwa mereka anak-anak ini memang kita Masuk. pantau dan masuk ke bisa bersaing lah di jajaran internasional. Itu berarti dulu memang banyak orang bicara kita punya penduduk 270 juta, kenapa nggak bisa nyari 11 pemain? Tapi memang faktanya yang main bola terlalu sedikit kemarinnya. Betul. Jadi yang single player registration yang terregistrasi Iya. di PSSI sehingga bisa kita pantau itu sedikit sekali. Itu Nah, berapa Mbak? Sampai tahun ini berapa? posisinya nggak sampai 200.000 Pak sekarang. Sekarang nggak sampai Sekarang, 200.000. iya. Padahal sudah digenjot. Sudah, pelan-pelan nih harus kita genjot. Sebelumnya? Sebelumnya mungkin 8.000-an. Zaman waktu di awal itu hanya 70-an ribu. Ya ampun. Jadi apa namanya? Kalah ya, kalau sama Eropa memang jauh ya. Kalah. Sama Belanda jauh ya. Kalau mereka sudah posisinya itu ngomongin di angka jutaan, dan dibandingkan dengan penduduk kita juga kan, kita berarti kalah jauh kan presentasinya. Iya. Makanya itu yang kita genjot terus supaya anak-anak terregistrasi, jenjang kompetisinya bisa terpantau, sehingga Iya. sekarang ya alhamdulillah dengan hanya kita mulai inisiatif ya kan 5 tahun yang lalu, Iya. hari ini berbuah nih Pak hasilnya. Berbuah ini Iya ya, kan? lumayan ya, sudah mulai berbuah. Sudah mulai ini ya. ada sedikit lah ya kan Pak hasilnya. Kalau kita ingat kan, kita dapat teman-teman ini, para pemain yang datang dari mana kalau nggak Iya. dari klub-klub kan gitu. Betul. Oh, begitu rupanya. Jadi memang sekarang PSSI ini sedang melakukan terobosan-terobosan supaya seluruh pecinta sepak bola di tanah air setidaknya bisa terregistrasi secara online melalui sistem PSSI, sehingga bisa terpantau baik pembinaannya, lalu cara latihannya, Betul. semuanya gitu ya. Waduh, luar biasa. Oke, Mbak Tisa. Mungkin Mbak Tisa ada pesan-pesan buat teman-teman supporter yang ada di Semarang atau di tanah air ini, apa ini? Mungkin bisa ngajak nonton timnas atau apa gitu. Ya, kalau yang sekarang terdekat ini harus kita ramaikan Stadion Ya. Manahan. Oke. Karena kan ini kebanggaannya nih kita di Jawa Tengah ya kan. Ya, siap. Terus di FIFA World Cup 17 nih kapan lagi kita dapat kesempatan kali ini kan gitu ya di FIFA Turnamen. Jadi saya tuh kepengen emang Payo menunjukkan gosip yang katanya kita nih negara gila bola nih. Iya. Kita harus beneran gila bola. Beneran. Kalau kita gila bola hanya nonton yang kita sendiri saja, itu belum gila bola. Belum Ya. gila ya. Kalau kita bisa ngikutin semuanya, itu baru gila bola gitu. Gitu. Jadi harus datang ke stadion Datang untuk ke stadion, nonton ya. FIFA World Cup 17. Sama yang kedua ya, kita harus lebih mencintai lagi klub lokal dong. Oke. Gitu. Jadi pendukungnya yang di Semarang harus tetap dukung PSIS. Oh, mantap lah. Jadi posisinya harus kita sama-sama jagalah semuanya, kondusivitas, kemudian kreativitas. Ya. Jadi kita berlombanya dengan supporter lain ya dengan kreativitas. Oke. Itu aja. Terus ada satu pesan dari teman-teman supporter Semarang nih, Mbak. Waduh, apa Iya. nih? Kan Mbak Tisa kan nggak pernah nih nonton PSIS Semarang. Emang Ayo belum kapan-kapan ada. Ayo, nanti benar. datang ke Semarang. Nonton nggak kan boleh kan? Boleh dong, Boleh masa kan? nggak Paket boleh? temen boleh kan? Boleh lah, boleh. Ayo Masa nonton. nonton anggotanya nggak boleh? Boleh. Nonton. Karena teman-teman kadang juga pengen tahu juga Mbak Tisa itu seperti apa gitu kan. Mereka juga kemarin tanya, ajak dong untuk Mbak Tisa ke sini. Oke, sudah saya nonton. Itu ya Mbak Tisa ya, makasih banyak ya. Sama-sama, Iya, Pak Yoyo. makasih Sukses. waktunya ya. Siap, oke, Ya. sukses semua. Ya, makasih ya. Ayo.